Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di novel Akibat Pelit pada Anak Istri. Kali ini kita memasuki ke episode kedua. Ceritanya lebih menegangkan tentunya. Mari kita simak ceritanya. Nisa dibeliin sepatu baru sama Bude Yuli lagi. Kapan Yahra beli sepatunya? Ini sudah sempit banget ya, ucap Yahra tiba-tiba saat dia sarapan dengan ayahnya di ruang makan. Mas Aris melirikku tajam. Mungkin dia pikir aku yang membujuk Yahra untuk ngomong seperti itu padanya. Padahal sejak kemarin Yahra ingin bilang sendiri sama ayahnya supaya dibelikan sepatu. Kamu dibujuk ibumu supaya minta sepatu sama ayah kan, Ra? Tuduh Mas Aris tiba-tiba. Yahra pun menggeleng cepat. Enggak lah ya, Yahra memang mau minta sendiri sama ayah. Kok kemarin padahal ibu melarang? Sepatu Yahra kesempitan ya, lacet-lacet kakinya, ucap Yahra lagi memperlihatkan tumitnya yang lacet-lacet. Nanti kalau ayah sudah ada rezeki, ucap Mas Aris singkat sembari menyeruput kopinya. Kemarin Nisa bilang ayah kasih uang banyak sama Bude Yuli, makanya dia beli sepatu baru lagi. Sepatu Nisa banyak ya, bagus-bagus lagi. Yahra jadi pengen. Mas Aris menoleh menatap wajah anaknya lekat, membuat Yahra sedikit takut dan tak berani melanjutkan kalimatnya. Anak kecil cukup belajar, sekolah sama makan saja, Ra. Nggak usah ngurusin begituan. Apalagi sampai iri dengan saudara sendiri. Pamali, jangan ikuti sifat jelek ibumu, ucap Mas Aris lagi, membuatku tersenyum kecut. Dia bilang aku iri. Bagaimana aku nggak iri jika dia jauh lebih mementingkan kakak dan keponakannya dibandingkan anak dan istrinya sendiri? Kenapa Mas Aris gak pernah sadar kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan alih-alih balas budi, yang ada hanya memperkaya kakaknya sendiri? Sudah, Ra, sarapan dulu. Seminggu lagi insya Allah ibu belikan kamu sepatu baru ya. Jangan iri pada siapapun, bersabar ya nak, ucapku lirih sembari menahan kristal bening yang sudah terbentuk di pelupuk mata. Tapi Bu, kaki Yahra sakit, ucapnya lirih membuatku benar-benar teriris perih. Sabar ya sayang, ibu janji nanti kalau sudah punya uang, ibu belikan kamu 2 pasang sepatu biar bisa ganti-ganti ya, bujukku lagi. Anak perempuanku itu menganggukkan kepala meski kedua matanya begitu berkaca-kaca. Aku tahu detik ini dia sangat kecewa. Beruntung Yahra bukanlah anak yang egois, bukan anak keras kepala yang apapun dia minta harus dituruti saat itu juga. Dia anak penurut dan mau bersabar jika meminta sesuatu. Aku pun maklum, karena memang sedari dulu dia terbiasa mengalah. Sabar, bahkan kecewa jika permintaannya ditolak begitu saja oleh ayahnya. Mungkin karena itu pula Yahra tumbuh menjadi sosok penyabar dan menerima apapun yang diberikan ibunya. Jangan pada cengeng deh, nanti kalau sudah ada rezeki juga dibeliin sepatu, ucap Mas Aris ketus. Dia yang sedari tadi hanya melirikku dan Yahra sekilas saat kami saling berpelukan dan menguatkan. Aku dan Yahra diam saja. Setelah sarapan selesai, Yahra pamit ke kamar untuk memakai seragam dan mengambil tas sekolahnya. Kamu sengaja membuat drama seperti ini supaya Yahra membenci ayahnya sendiri, tuduh Mas Aris lagi. Dia memang gak peka dan gak tahu diri. Maksudmu apa, Mas? Bisa-bisanya menuduhku seperti itu. Yahra sudah besar, Mas.
Dia sudah tahu rasanya disayang, diperhatikan dan kecewa. Bukan bayi lagi. Ucapku ketus. Ku seka rintik air bening yang menetes di pipi. Halah, banyak alasan kamu, Wit. Dari dulu memang cemburu tiap kali aku kasih uang sama Mbak Juli dan Anissa, iya kan? Kamu gak rela, gak suka lah intinya. Gak cuma aku saja yang gak suka, Mas. Semua istri kalau sikap suaminya seperti kamu pasti juga emosi. Sudah punya keluarga sendiri masih mengutamakan keluarga orang lain. Balasku kesal. Mbak Juli bukan orang lain, Wita. Dia kakak kandungku. Justru kamu yang orang lain. Hanya saja Allah takdirkan kita bersama. Misal ditakdirkan berpisah pun kamu balik menjadi orang lain. Tapi Mbak Yuli, sampai kapanpun dia tetap menjadi kakakku. Dan dia terlahir dari rahim yang sama. Air mataku menetes seketika, namun gegasku usap dengan ujung jilbab saat Zahra sedang muncul dengan seragam dan tas sekolahnya. Ingat, Wit, rumah ini milik almarhum ibu dan bapak. Mereka hibahkan untuk kita. Sementara Mbak Yuli beli rumah sendiri. Harusnya kamu mikir, Wit, kalau ngontrak sudah habis berapa duit kita. Ucap Mas Aris lagi. Dia pikir aku nggak tahu kalau penjualan rumah ini sudah dibagi rata. Mas Aris mengira-ngira harga jualnya, lalu dia memberikan separuh harganya buat Mbak Yuli. Sama saja kan kalau rumah ini dibagi dua. Satu lagi, Wita, jangan campuri urusan Mbak Yuli, apalagi iri dengannya. Cukup kamu sadar dan menerima takdirmu sendiri. Kamu harusnya bersyukur tak kehujanan dan kepanasan karena tinggal di rumah ini. Ucap Mas Aris saat beranjak dari kursi sebelahnya. Oke Mas, tapi kamu juga ingat, jika kelak ada apa-apa denganmu, minta tolonglah pada Mbak Juli, karena dia dan anaknya yang menghabiskan gajimu. Sementara aku hanya kamu berikan sisa yang tak seberapa. Anggap saja itu gajiku karena sudah mencuci baju, menyetrika, menyapu, mengepel, dan memasak untukmu. Kutinggalkan Mas Aris yang masih melotot kaget mendengar ucapanku. Gegas ku ajak Zahra berangkat sekolah. Dia yang sudah menungguku di ruang tamu setelah pamit pada ayahnya. Mas Aris pikir aku perempuan kamu dan miskin yang bisa selamanya dibodohi. Aku memang berasal dari kampung yang jauh dari hingar-bingar kota. Tapi aku bukan perempuan kampungan yang menggerogoti gaji adik kandungnya sendiri hanya karena alasan balas budi. Nah, sekian di episode kedua ini. Nantikan kisah selanjutnya di episode 3. Link ada di bawah ya. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Nantikan keseruannya di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk episode-episode selanjutnya. Ditunggu kelanjutannya ya. Terima kasih.